Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bil anbiya'i wal mursalin la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjat puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas sifat kepada kita sekalian sehingga kita masih sempat di tempat ini dalam rangka kajian Islam minggu subuh. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita laksanakan. Salam dan takdim, mari kita senantiasa berserah pada beliau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Begitu berdoa dan sahabat sekalian. Insyaallah kajian pada subuh ini atau judul yang diberikan kepada pelaksana itu jujur. Insyaallah akan dibawakan oleh Pak Ustaz. Baik. Saya minta maaf Ustaz, tidak apa namanya terlalu panjang ya. Ya singkat. Ya. Untuk itu kami persilakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita tentunya berdiskusi, kita di hari ini buka pembahasan dengan judul jujur, sebagaimana lanjutan dari judul-judul yang sebelumnya kita telah ambil. Masalah kejujuran tentunya kita pahami bersama, itu diperintahkan oleh Quran, juga hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di Quran Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dan mengajak kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang selalu jujur. Juga ada di firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kejujuran itu akan menjadi sebab kebaikan pada setiap perkara. Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Sekiranya mereka selalu jujur kepada Allah, maka akibatnya akan selalu baik untuk mereka. Ini dua ayat di Quran, dan ada hadits yang paling agung dalam masalah ini, hadits Abdullah bin Mas'ud, bahwa kejujuran itu hanya akan mengantarkan kepada kebaikan dan pada ujungnya adalah surga. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Kalau kita jujur, tidak akan pernah ujungnya keburukan. Karena Nabi katakan begitu. Sungguh kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu pada ujungnya akan mengantarkan kepada surga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa orang yang selalu jujur itu akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Kata Nabi, "Wa inna rajula la yasduq hatta yuktabu indallahi siddiqa." Sungguh ada seorang lelaki selalu jujur, ada seorang hamba selalu jujur, sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Jadi ada gelarnya.
di sisi Allah ditulis dengan siddiq. Ini kalau kita selalu jujur. Dan hadis terakhir, ternyata Nabi SAW katakan kejujuran itu adalah tumakninah, ketenangan. Ketenangan. Kata Nabi, fa inna sidqa tumakninah. Sungguh kejujuran itu adalah ketenangan. Kita ini, iya, kalau kita dusta pasti gelisah, tidak nyaman. Sebagai suami, kalau kita jujur bohong pada istri pasti gelisah. Sebagai istri kalau bohong pada suami pasti gelisah. Sebagai teman juga begitu. Iya, karena Nabi yang berkata seperti itu, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu isi hati kita dan apa yang baik untuk kita. Fa inna sidqa tumakninah. Sungguh kejujuran itu adalah akan membawa dan mendatangkan ketenangan. Akan membawa dan mendatangkan ketenangan. Makanya Nabi SAW katakan, alaikum bisiddiq. Wajib kalian untuk selalu jujur. Kalau mau tenang. Kalau mau tidak ada masalah. Apakah sekarang atau akan datang. Wallahualam, ini materi pembuka. Setelahnya kita buka diskusi untuk mempertajam apa yang kita telah sampaikan pada kesempatan ini. Salah jujur. Ya, tinggal ada yang mau bertanya tadi Bapak. Siapa? Pak Widi. Pak Amir dulu. Ya, bukan masalah janda ya. Bukan. Kalau janda tanyakan Pak. Ibu-ibu ada. Pak Iman, ada akhir saya. Akhir. Akhir itu akhir. Lagi. Jadi siapa yang pertama tadi? Yang muda-muda dulu. Kita tadi pertama baru. Yang Baru-baru Bapak Amir. Kita siapa? Kita mau bertanya pertama. ini Oh iya, silakan. muda ini. Dari Palopo ini. Duluan tangannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan mengenai kejujuran. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustaz, ini masalah penghasilan suami kepada istri yang biasanya istri itu kan ada yang lain dikasih uang tapi lain dia belanjakan. Masalah ya itu bagaimana kalau kita penghasilan kita ini atau diserahkan semua kan berupa kejujuran kan? Tapi dia salah gunakan, bagaimana nanti cara kejujurannya ini, apakah dia ada bantuan ini kalau kita kasih semua penghasilan tapi dia belanjakan istilahnya boros istilahnya. Nah itu dilarang di agama, itu boros. Jadi bagaimana kejujuran ini, tolong dijelaskan masalah ini Pak. Terima kasih. Baik Pak, Masya Allah. Jadi tidak harus jujur itu dikasih semua Pak. Dan itu masalah ini sekarang berarti. Iya. Jujur tadi itu maksudnya kita kasih tahu penghasilan sekian. Kan maksudnya begitu. Ini ada penghasilanku sekian. Tapi kan yang dikasih istri itu ya nafkah yang wajib dia terima. Kalau kita orang kaya ya luangkan, lapangkan. Kalau kita orang miskin ya sempitkan sesuai dengan kesempitan itu. Kan seperti itu Pak. Maksudnya bukan berarti gaji wajib kita kasih semua. Tapi kita kasih tahu lah bahwa ini hasil saya sebenarnya. Tapi kan kewajiban kita untuk kasih istri adalah yang menjadi hak wajibnya. Nafkahnya, bukan seluruh gaji tak. Itu pada dasarnya Pak. Tapi kalau kita kasih seluruh gaji kita atur, kita buat istri sebagai bendahara, tidak ada masalah. Iya, cuman banyak orang tidak paham bahwa dia itu punya kewajiban untuk menafkahi istrinya itu dulu pertama. Untuk menafkahi. Diperintahkan oleh Quran, diperintahkan oleh hadits Nabi, dan disepakati oleh para ulama. Quran, Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi
Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan itu menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Jadi kalau banyak penghasilan tak, kasih banyak juga. Iya. Tapi siapa yang disempitkan rezekinya? Di sini tidak ada dibilang siapa yang tidak ada rezekinya. Kan tidak ada orang tidak ada rezekinya. Iya. Siapa yang disempitkan? Kurang rezekinya. Maka hendaklah dia berikan sesuai dengan apa yang Allah kasih itu. Sesuai dengan kesempitannya. Iya, sesuai dengan kesempitannya. Dan istri juga, ini perlunya jujur tadi Pak. Jangan sampai kita kasih sedikit, istri, kenapa sedikit? Kan begitu. Iya, makanya jujur ke pendapatan tak sekian. Supaya kalau diminta banyak, dia tahu. Iya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita kasih tahu, kita jujur dalam hal itu, masalah nafkahnya tidak harus kita kasih semua. Iya. Karena kan ala nafsika alaika hakon. Kamu punya hak terhadap dirimu. Kalau kamu punya harta, belanjakan untuk dirimu. Belanjakan untuk keluargamu, istrimu. Belanjakan untuk anakmu. Belanjakan untuk anakmu. Ada juga anjuran berinfak dari 1/3. Kan begitu. Jadi tidak harus dibilang semua ke istri, tapi istri wajib dinafkahi. Istri wajib dinafkahi. Seperti itu. Masalah kejujuran dalam penghasilan saja. Dalam penghasilan, bahwa saya punya penghasilan hanya sekian, supaya dia tidak marah kalau memang iya sedikit dikasih, iya, dan ridho memang kalau lagi dilapangkan. Ridho kalau lagi dilapangkan. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah kedua yang Bapak singgung, sembarang belanjai. Boros. Ini lagi yang membuat nanti suami boleh mengaturnya sebagai pemimpin. Iya, karena kan perempuan itu Pak, kata Nabi, awan indakum. Perempuan itu kan, istri itu seperti tawanan di sisi laki-laki. Artinya dia itu kan bergerak sesuai dengan izin suami. Jangan tiba-tiba bergerak sendiri. Dia punya pemimpin. Dia punya pemimpin. Dan setiap yang dipimpin itu kan harus taat kepada pimpinannya selama bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh kita taat. Kalau maksiat tidak boleh kita taat. Tapi kalau selama bukan maksiat, harus dia taat pemimpin. Ya kan? Nah, misalnya istrinya dikasih uang, sembarang dia belanja. Suaminya nasihat. Suaminya sampaikan. Kalau tidak berubah, boleh dia tahan. Boleh dia tahan. Ya, uang belanjanya hanya dikasih apa yang menjadi hal yang memang kebutuhannya. Hal yang memang kebutuhannya. Itu masalah yang kita singgung tadi. Wallahualam. Tapi kalau dia ambil utang, dia tanpa ditahu suaminya, bagaimana lagi? Ini kan ini yang masalah. Iya. Keras Pak Amir ya, ganti istri ya. Langsung beliau ganti istri. Iya. Baru dia takut. Ya itu masalah. Iya. Jadi kalau yang itu sebenarnya masuk yang saya kasih tahu tadi Pak. Kadang itu kan istri punya gerakan tambahan. Itulah tadi dia sebenarnya ada sudah diisyaratkan dalam hadits Nabi. Tidak boleh dia kasih masuk dalam rumahnya orang yang tidak diridho oleh istri, oleh suaminya. Ini kan sudah isyarat bahwa kalau suami tidak suka, tidak setuju, dia tidak boleh lakukan. Apalagi masalah itu harusnya dia sampaikan kepada suaminya. Iya. Sama sekarang Pak, fenomena sekarang ini suami menderita gara-gara terlalu banyak COD. Ini kan curhatnya orang sekarang Pak. Seharusnya kan kalau memang mau dibayar oleh suami, kasih tahu dulu ya, ada itu sayang COD ku. Mau kulakukan. Seharusnya begitu. Kalau suami bilang, tahan kok dulu, penghasilan kurang bulan ini, tahan. Jangan sampai bikin malu suami datang di rumah, teriak-teriak itu paket. Istri juga kasih perangkap, kan pasti bayar gitu kan, dia malu sama tetangga.
Enggak boleh begitu. Harus kasih tahu dulu. Iya, harus kasih tahu dulu kalau memang suami yang membayarnya. Karena kan bukan hanya suami ini dituntut jujur. Istri juga harus kasih tahu suaminya. Wallahualam. Jangankan masalah itu, Pak. Masalah utang, masalah beli barang, masalah puasa saja. Puasa ini ibadah kan? Seharusnya kalau ibadah itu kan biar suami tidak izin. Kan begitu, Pak? Tapi ternyata itu seorang perempuan tidak boleh melakukan puasa kalau suaminya ada di rumah. Kecuali dengan izinnya. Bahkan begini, ibadah harus minta izin sama suami. Bagaimana perkara lain yang mubah? Yang mubah. Ini yang harus dipahami, wallahualam. Ya. Jadi berlaku untuk suami ini, Ustaz ya. Bagaimana kalau istrinya bekerja, suaminya tidak bekerja? Baik, Masya Allah. Ya. Jadi suami tidak punya penghasilan. Ya. Istri punya. Punya. Tidak wajib dia nafkahi istri suami. Nih, hanya sunnah, Pak. Sunnah itu istri kalau punya penghasilan, suami tidak punya, istri bersedekah. Dah untuk suaminya. Bersedekah namanya, Pak, bukan kewajiban. Kalau suami kewajiban menafkahi istrinya. Jadi dia wajib dia bekerja, Pak. Suami itu wajib bekerja. Ya. Istri tidak wajib. Tapi kalau sakit-sakit itu tidak bisa bekerja. Tapi dulu bekerja, Ji. Cuma sekarang sakit-sakit, Mi. Sakit. Udur itu, Pak. Itu namanya udur. Gilirannya Mi anak-anak yang nafkah. Ya. Iya kan, Pak? Allah. Ya. Mungkin Bapak yang lain. Kita, Pak. Pemilih, mau. Ayo, karena ditawarin. Oh iya, biar. Sebentar, sabar kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wa rahmatullahi Alhamdulillah. Kembali kita berdoa pada hari ini dalam penasihat Allah. Semoga kita disertai Allah SWT yang kebaikan. Amin. Terkait dengan judul tadi yang disampaikan Ustaz, adalah kejujuran. Ini jujur. Saya pikir Ustaz, apakah sama dengan terus terang? Itu pertama, apakah sama dengan terus terang dari setiap apapun kita harus terus terang seperti itu? Ya, apakah di dalam setiap kondisi kita harus terus terang atau harus jujur? Ada hal-hal tertentu yang istilahnya dimaklumi oleh agama bahwa seperti ini boleh tidak berterus terang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jujur ini kan tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga disebutkan hadis. Apa bahayanya kalau kita tidak memiliki sifat jujur ini? Terima kasih. Baik, Pak. Masya Allah. Iya. Jujur dan terus terang itu kan, Pak, beda, nggak sama. Iya. Tidak sama. Karena kalau kita berbicara terkait dengan jujur, itu dia biasa mengatakan, ia melakukan atau menyampaikan sesuatu ya dengan kenyataan tanpa dusta. Iya, ketika diminta maupun tidak diminta. Itu kalau jujur, Pak. Dia ucapkan, dia katakan, dia lakukan, dia menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, diminta atau tidak diminta dia sampaikan. Itu dibilang jujur, Pak. Iya. Kalau terus terang, iya, beda lagi. Terus terang itu kan berbicara terbuka. Berbicara terbuka. Apa adanya, tidak bertele-tele. Itu dibilang terus terang. Iya. Dan di dalam, kalau kita melihat di pembahasan di perbedaan jujur dan terus terang di dalam bahasa kita, itu kan jujur berkaitan dengan kebenaran
ucapan ataupun perbuatan. Sementara terus terang itu berkait dengan cara menyampaikan sesuatu secara terbuka. Iya, itu dibedakan. Kemudian jujur Pak, wajib dalam segala keadaan. Karena diperintahkan oleh Quran, diperintahkan oleh Nabi SAW. Sementara terus terang itu tidak selalu harus dilakukan, apalagi menimbulkan kemudaratan. Tidak harus. Boleh kita menyembunyikan sesuatu jika akan melahirkan mudarat, hal yang membahayakan. Dan ini kalau kita sampaikan ke istri, mudarat. Kalau istri sampaikan ke suami, mudarat. Ya. Itu namanya terus terang. Nah, kalau jujur wajib dalam setiap keadaan. Kalau terus terang itu tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian masalah jujur itu kan Pak harus disertai oleh hikmah dan amanah. Kalau terus terang dibatasi oleh adab. Dibatasi oleh adab. Iya, hikmah terus tambah lagi maslahat dan mafsadah. Maslahat dan mafsadah. Kalau kejujuran tidak akan mendatangkan mafsadah, masih maslahat. Tapi terus terang itu bisa maslahat, bisa mafsadah. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Bisa kebaikan dan bisa keburukan. Yang jelas kita diperintahkan untuk jujur, tidak diperintahkan untuk terus terang. Tidak diperintahkan untuk terus terang. Berucap, iya apa adanya begitu langsung, iya terbuka. Wallahualam. Bahaya. Oh, kalau itu jelas Pak. Kalau kita berkata jujur itu kan pasti bohong lagi. Ya. Kan Nabi sudah bilang. Tadi ada Pak hadis yang saya sebenarnya tidak sampaikan. Potongan kedua nih. Iya. Potongan keduanya wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari tidak jujur. Tidak jujur. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu mengantar lagi ke dusta. Jadi kalau satu kali ke dusta lagi itu. Kalau kita bohong sama istri tak, pasti bohong lagi nanti di hal yang sama. Begitu Pak. Misalnya tuh sudah ke nikah kedua. Iya. Tadi kan disinggung oleh Pak. Iya. Katanya jangan bicara janda tuh nikah kedua lah. Iya. Sudah ke nikah kedua, anda pernah kasih tahu istri tak. Pasti bohong terus gitu. Itu hari ini, besok, lusa. Itu contoh saja. Contoh saja. Sama dengan penghasilan tadi. Kalau tidak jujur gitu, bohong lagi nanti. Kalau tidak kasih tahu memang dari awal. Nanti tiba-tiba didapat uang di tas tak, di kantong tak. Dari mana ini? Bohong lagi. Pasti tidak bilang, bukan gajiku itu uang dikasih si pulang. Karena tidak jujur dari awal, memang ada kita gaji kita ambil. Iya. Itu kan bohong lagi. Akhirnya istri lagi tidak ada kepercayaan sama kita. Apalagi istri patah, satu kali saja kita dapat bohong. Bohong terus makin itu. Jadi kalau kita tidak bisa dikantongi uang untuk beli bensin, begini Pak, laki-laki Pak, jujur. Iya, iya. Tidak, ini masalahnya Bapak tadi. Bukan masalah tadi. Iya. Kan kalau kita berkembang begini kan tidak ada habisnya itu. Ya, bukan masalah kita Pak. Kan bukan masalah tak. Masalah tak selesai. Kumarai. Iya, sisa minum kopi Pak. Tahu jadi kumarai. Cuma Bapak tadi apa bahayanya itu dusta? Ini bahayanya Pak. Dusta itu kalau tidak jujur bohong lagi berikutnya. Ya berlanjut gitu Pak. Sampai kata Nabi ke apa? Ujung-ujungnya apa? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Itu ujungnya. Itu ujungnya. Sesungguhnya itu dusta. Kemudian dusta lagi. Berikutnya itu akan mengantarkan kepada neraka. Itu daripada itu ujungnya lebih yang pertama jujur. Begitu Pak. Wallahualam. Ya, terima kasih.
kehidupan sehari-hari ini terkait dengan jujur. Ya, terus terang saya ini pernah kecewa. Itu hari, misalnya minta maaf ini yang punya buah atau sering menjual buah. Saya pembelian 3 kilo, sampai di rumah 1,5 gitu. Jadi itu satu. Kemudian pernah juga saya minta maaf yang punya durian. Bukan saya menyinggung, tapi ini pengalaman. Saya pernah beli durian itu 1 telaga, isinya itu hari 3 biji. Jadi sampai di rumah baru dibuka tidak ada yang bisa dimakan. Tutupi itu rusaknya di sebelah dalam, baru diikat sampai di rumah mau makan ini tidak ada Pak. Jadi saya bilang, bagaimana cara mengedukasi ini saudara-saudara kita yang penjual supaya itu tadi sudah tertanam kejujuran dalam ada, tapi sekarang kan yang fenomena yang kelihatan rasa bagus dengan yang ada dicampur di situ, roski berbilang bagus manis semua, durian rusak bagaimana dipoles ditutupi supaya bagus kelihatan laku semua, padahal tidak ada yang bisa dimakan. Belajar bagaimana cara mengedukasi ini. Kita punya saudara-saudara yang berkecimpung di penjualan khusus buah yang selalu dia tadi. Kalau misalnya bocor kapan tidak, dikuliah manis, bukti manis, gitu. Kalau kue, tapi kalau buah besar, saya punya pengalaman sudah baik. Langsat dengan durian. Kadang juga rambutan kalau kita suka itu timbangannya sekalian, kemudian diamplos. Mau penjelasan, mengedukasi diri punya saudara-saudara yang perlu dikasih petunjuk untuk mau bersifat dulu. Baik, Masya Allah. Itu masalah memang beban berat itu Pak. Karena kan sebenarnya kita di Quran kan diancam orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Iya, celaka orang-orang yang tatfif. Tatfif itu dalam masalah takaran dan timbangan. Yang curang dalam takaran dan timbangan. Itu tidak harus takaran dan timbangan, itu hanya contoh. Semua penipu itu celaka. Allah katakan begitu dalam surat Al-Mutaffifin. Celaka mereka. Seharusnya kan dia jelaskan. Dia jelaskan. Ini yang kita edukasikan Pak, bahwa sebenarnya ya tidak ada hal yang bisa membuat mereka baik kecuali belajar. Cuma susahnya kan orang kadang sibuk apa. Iya. Caranya adalah kembali ke belajar. Supaya menjadi penjual yang jujur dan pedagang yang jujur, serta pembeli juga yang jujur. Pembeli juga yang jujur. Iya, belajar. Bisa kita ajarkan kepadanya, pentingnya itu kita menjaga kepercayaan. Pentingnya itu kita, iya, kalau menjual, menjelaskan barang jualan tak. Kan sebenarnya itu Pak, seorang melakukan transaksi jual beli itu harus dia jelaskan. Harus dia jelaskan. Karena kan ketika Nabi SAW katakan al-bayyan bil khiyar, seorang yang melakukan transaksi jual beli itu pembeli dan penjual punya pilihan. Mau beli atau mau jual. Kan begitu Pak. Tidak ada itu bilang pegang wajib dibeli. Iya, sentuh wajib dibeli. Tunjuk wajib dibeli, tidak ada. Punya hak khiyar. Hanya punya hak pilihan. Mau atau tidak. Mau atau tidak. Jadi atau tidak. Ada hak itu. Terus setelahnya ada ucapan Nabi begini. Fa'in bayyana wa sadaqa burikat bai'ahuma. Kalau dia jelaskan, dia jujur, diberkahi jual beli. Ini kan hadis-hadis yang perlu. Kan kita ini mau berjual beli, mau berkah. Mau bertambah penghasilan tak? Mau bagus yang dihasilkan. Jadi syaratnya adalah jelaskan. Jujur. Kasih tahu, oh ini ada cacatnya sedikit. Jangan seperti yang dibilang tadi. Bagian dalam yang busuknya. Sampai di rumah, penipu lagi. Ya, ditipu lagi. Harusnya dia jelaskan. Karena kalau tidak, kata Nabi, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dia dusta
atau dia tutup-tutupi, hilang berkahnya. Makanya orang yang seperti itu, Pak, tidak ada berkahnya itu. Kalau dia tipu pembeli, tidak ada berkahnya. Biar satu mobilnya laku, tidak tahu itu habis di mana. Tidak ada berkahnya orang begitu. Tidak ada berkahnya. Kemudian, itu hal pertama. Hal kedua sebenarnya, Pak, itu kalau kita ditipu, itu boleh kita pergi kembalikan. Kalau dalam hukum fikih, hukum jual beli, iya, siapa yang mendapatkan aib dalam jual belinya karena kebohongan dari penjual, boleh dia kembalikan dalam hukum fikih. Iya, jadi kalau kita tadi ternyata sampai di sana, iya, busuk semua, boleh kita sampai ke sana. Iya, nah, itu kan masalah berikutnya, tapi ini kita berbicara hukum. Setelah itu ternyata Bapak bilang berkelahi, jangan daripada masuk penjara, kan tidak enak nanti masuk penjara. Kenapa? Gara-gara durian. Tidak enak, kata. Jadi itu kan masalah berikutnya lagi. Tapi kalau kita berbicara hukum itu kan berkelahi kan dia tidak tahu hukum. Dia lagi tidak tahu hukum lagi. Secara hukum jual beli, orang yang ditipu itu boleh kembalikan. Boleh kembalikan dan dia minta uangnya secara hukum. Tapi kalau setelah itu berkelahi seperti yang Bapak bilang, jangan nanti. Iya, ikhlas saja, doakan saja kebaikan untuk diri kita. Iya, makanya saya bilang doakan saja dan jangan jatuh lagi nanti di situ. Jangan lagi beli. Ya. Di tempat itu. Pindah lagi. Iya. Terus lain kali jangan beli itu yang diikat begitu, Pak. Beli yang satu-satu supaya kita lihat sebelah mana yang tidak busuk. Masa nanti pergi lagi beli yang diikat itu 3, 5. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Coba lagi, lanjut di situ kalau ada. Ya. Pak Arsa. Ini cuma saya berbagi saja pengalaman sama Bapak Ibu sama Pak Ustaz. Ada juga satu kasus ini dari tetangga saya. Dia beli batu bata. Jadi satu mobil pickup kecil itu dia sudah ada posisi sekian. Jadi sudah dibayar, diantarkan ke rumahnya. Saya minta maaf ini, semangat di sini Bapak atau Ibu yang penjual batu bata, bukan saya mau membongkar, tapi ini kita antisipasi dan kita harus teliti betul. Sampai di rumah, dia terbongkar. Dua orang, satu supirnya ini ketika dibongkar, dialihkan kerja di berusaha cerita terus ini sama tetangga, jadi dia tidak sempat memperhatikan berapa jumlahnya dan sudah pribadi sudah kasih turun semua dan coba dia cocok, jadi sudah balik. Singkat cerita dipakai di baju batu bata kurang 150 biji. Bilang ini tidak mungkin salah hitung karena banyak sekali kurangnya. Seandainya 1-2 biji kayaknya hilang kurang. Tapi ini banyak sekali dan saya tidak bisa sekali kalau pada begini. Maksud saya, Pak, mungkin kita harus teliti kalau membeli masing-masing. Kalau apalagi kita sudah mau dikelabui, hati-hati menghitung di situ supaya saling mengingatkan, karena pernah ada kasus begitu yang bukan saya tapi tetangga yang ceritakan. Sakit hati sekali banyak. Saya tidak mau persoalkan sampai akhir. Tidak boleh karena masa saya dicabutkan terus waktu dikasih Baru turun. persoalkan sampai di akhir. Bahaya. Berarti saya sudah pakai juga dia sendiri yang pakai kurang ke 150 lebih dari jelaskan. Jadi ini maksudnya ini pengalaman Pak. Kita juga boleh harus diteliti. Apalagi kalau kita sudah tahu, ini apa namanya? Saya cuma berbagi bahwa ada kasus seperti itu. Bagus, ya. Kalau tidak dijawab ini Pak Ustaz karena dia bagi pengalaman dia. Ya, kalau menurut saya Pak Ustaz itu biasa. Kenapa? PMBG Ustaz 19.000 satu hari, tapi datang sekolah itu tadurji. Nah, jadi dari kita sendiri ini jujur, toh? Ya Pak. Kalau kita tidak jujur, aja itu tadi. Perempuan dulu Pak Haji ya. Ada tadi perempuan mau bertanya. Ada? Oh iya. Tapi
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Ini Pak Ustaz. Kejujuran ini masalah suami istri Pak. Oh iya. Oh, kamu suami istri. Tunggu Bu, lagi heboh bapak-bapak ini. Pak, tunggu dulu sedikit. Saya tidak dengar jadinya. Silakan Bu. Ada yang pernah curhat sama saya. Itu kata mertua itu suaminya kalau kaki orang tuanya bukan marah. Itu pastinya anaknya bohong kalau sembunyi bukan bohong. Sembunyi kasih orang tuanya. Jadi istrinya marah. Istrinya marah kalau dikasih orang tuanya. Nah, Terus kebetulan dia itu suka berbohong. Apakah wanita itu pantas? Kita lihat sama-sama. baik. Kalau anak mana kalau kasih mertua, dan juga suka bohong, gimana itu wanita seperti itu? Baik. Saya kira ternyata pertanyaan ibu ini menjelekkan perempuan juga. Iya tahu. Betul. Baik. Jadi sebenarnya hal yang pertama sekali yang perlu diketahui oleh istrinya ini, sebenarnya ada hal yang dia tidak paham. Pertama, dia tidak paham haknya itu orang tuanya suami. Orang tuanya suami. Itu suaminya adalah punyanya orang tuanya walaupun telah menikah. Beda kalau istri. Istri itu kalau orang tuanya bilang saya nikahkan kamu, itu sudah penyerahan kepemimpinan, kekuasaan. Nah sementara suaminya itu tidak ada penyerahan. Artinya masih milik orang tuanya. Itu yang perlu dipahami oleh istrinya ini. Makanya Nabi SAW katakan, anta wa maluk li abi. Kamu dan hartamu itu masih milik bapakmu. Jadi kalau bapaknya mau ambil hartanya itu anak, ibunya mau ambil hartanya, punyanya. Kenapa istri marah? Kan tidak ada penyerahan, Pak. Tidak pernah ada penyerahan itu bapak menyerahkan anak laki-lakinya kepada istrinya. Ya. Tidak pernah ada. Yang ada itu sebaliknya. Itu istri telah diserahkan oleh bapaknya ke itu suami. Kepemimpinan sudah pindah, tapi suaminya tidak pernah dipindahkan. Artinya masih ada haknya orang tuanya suami kepada itu suaminya. Tidak boleh diprotes. Bahkan kalau ada bapaknya ambil mobilnya, punyanya. Bahkan mohon maaf Pak, kalau bapaknya, ibunya bilang ceraikan itu perempuan, anak ceraikan. Pernah terjadi di masa Nabi. Pertama di masa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kan kita tahu kan kisahnya. Tapi itu kan kisah Nabi sebelum kita. Jadi Nabi Ibrahim itu datang bertamu ke rumahnya Ismail. Tidak ada Ismail. Tanya istrinya, gimana kehidupan kalian? Istrinya mengeluh. Pesan Ibrahim, kalau datang suamimu suruh ganti daun pintu. Ganti daun pintu. Iya, karena istri itu seperti daun pintu kalau di rumah. Suaminya rumahnya. Jadi suruh ganti daun pintu. Datang Ismail, itu perempuan kan nggak tahu istrinya. Siapa ada yang bertamu tadi? Oh apa dia bilang? Dia tanya begini, saya cerita apa. Terus dia pesan apa? Dia bilang ganti daun pintu, cerai. Langsung dia ceraikan. Baik. Ya. Iya, tapi yang menakjubkan adalah di Nabi kita. Jadi ada kasus, Mbak. Di Nabi kita ini, di zaman Nabi kita. Kita tahu kan Umar itu kan mertuanya Nabi. Belum punya anak, namanya Abdullah. Dia nikah dengan seorang perempuan. Dia sangat cinta dengan istrinya, tapi bapaknya tidak suka.
Bapaknya bilang ceraikan istrimu. Ceraikan istri. Bapaknya, Umar bilang ceraikan istrimu. Dia waktu itu enggak mau, enggak lakukan. Iya, Ibas ceraikan. Istrinya dicintai. Cuma bapaknya ceraikan. Akhirnya naikkan ke Nabi. Apa Wahyu bilang dalam masalah ini? Apakah taat bapaknya? Ceraikan istrinya, enggak ada salahnya di istri. Cuman bapaknya tidak suka. Anak cinta. Ini pelajaran bagi kita sekarang ini. Karena kita ini dapat istri, orang tua tinggal. Iya. Lebih berpihak pada istri daripada orang tua. Naik ke Nabi ini masalah. Nabi bilang kepada itu anak, Abdullah ibn Umar, ati abah. Taati bapak. Ceraikan. Seharusnya dia harus paham ini maslahat. Dia harus biarkan suaminya berbuat baik pada orang tuanya. Karena kalau orang tuanya marah, dia bilang ceraikan istrimu, selesai. Selesai masalah. Suami harus berpihak pada orang tuanya. Kenapa? Begini, Pak. Orang yang paling berhak kita berbuat baik padanya orang tua kan. Ini istri nomor berapa? Kan begitu. Ketika Nabi ditanya, man ahakun nas bibirri? Siapa orang paling berhak saya berbuat baik padanya? Kata Nabi, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Kemudian siapa? Keluargamu. Istrimu. Kan keempat. Keempat dia. Orang tua ibu tiga. Kenapa dia marah? Kan begitu. Kenapa dia marah? Dia adalah orang yang paling berhak untuk suaminya berbuat baik padanya. Itu ibunya. Kemudian masalah berikutnya, ini orang tidak syukur nikmat. Coba tidak ada itu ibu bapaknya itu suami. Ada suami tak? Tak ada. Nah, mana ada suami kalau tidak ada itu orang tuanya? Pacek. Dia tidak syukur nikmat. Tidak syukur nikmat, Pak. Orang yang syukur nikmat itu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik pada kita. Seharusnya alhamdulillah kasih ke semua. Karena gara-gara dia kita ini ada, saya dapat. Kan bala besarnya didapat. Tidak perlu dia hamili dulu. Itu tidak perlu dia susui. Sekarang dia langsung dapat, dia langsung kasih uang belanja. Nah, dan dia tidak hamil kayak 9 bulan, tidak susui 2 tahun, tidak nafkahi dulu waktu kecil, tidak bangun di saat nangis, saat panas. Dulu suaminya itu masih kecil, saat nangis istrinya yang bangun. Ibu dia tak paham bagaimana orang tuanya dulu itu suami berjuang untuk dia, untuk jodohnya itu. Dia tidak paham. Seharusnya dia paham ucapan Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi. Siapa yang berbuat baik pada kalian, balas ki. Balas. Cara membalasnya adalah itu tadi. Fa'ilam tajidu ma tukafi'una fad'ulah. Jika memang tidak ada yang bisa kita balaskan, doakan. Ini malah marah kan begitu. Tidak cocok. Ya, kalau kita bertanya gimana, apakah yang harus dilakukan terhadap istri ini, kalau kita bilang cerai, memang begitu yang dilakukan. Ini orang tidak syukur nikmat. Iya, tidak bisa membalas apa kebaikan dari mertuanya, tidak bisa membalas kebaikan dari mertuanya. Wallahualam. Ya, selanjutnya misalnya. Ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ambil dulu. Ustaz. Terima kasih Ustaz tentang penjelasan dari judul. Saya ibaratkan judul ini seperti suatu permata kalau masa kini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada atasan yang menyuruh kita sebagai bawahan tidak jujur? Tapi kita punya keyakinan kejujuran itu pasti ada kemuliaan. Gitu. Bagaimana sikap kita? Kedua, ada pepatah mengenai jujur ini bahwasanya
mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Begitu Ustaz. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama Pak, kan ini pertama kita harus pahami kalau kita disuruh tidak jujur berarti kemungkaran. Nah, kalau masuk dalam kemungkaran itu ada tahap, Pak. Ada tahapnya. Iya. Kita mengingkarinya dengan tangan kalau bisa. Kalau tidak bisa, lisan. Artinya sampaikan ke Pak pimpinan, ini salah. Sampaikan. Itu intinya. Iya, setelah itu kalau kita dipecat, itu kan dari depan umum Pak toh, antar kita dan dia. Kadang kita ini kan salah Pak. Kita sebarkan begitu. Enggak. Antar kita dan dia. Iya, kita sampaikan bahwa seperti ini salah Pak kalau kita enggak. Kita nasihati. Kalau tidak didengar, kita menghindar Pak. Jangan kita yang melakukannya. Kalau bisa. Jika tidak juga bisa menghindar dan pekerjaan adalah pekerjaan yang mubah, pekerjaan tak halal ini, masalahnya saja kadang ada pimpinan yang suruh kita dusta. Jadi kita sudah nasihati. Tidak bisa. Kita menghindar. Harus Pak. Jangan setelah itu, kulakukan panik. Nah, langsung Ki. Nah, menghindar kalau bisa. Bukan kita yang melakukannya. Iya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak ada orang tidak bisa menghindar. Iya, lakukan saja dengan hati yang mengingkari. Selama pekerjaan tak mubah. Selama pekerjaan tak halal. Begitu Pak. Walau halal. Kemudian masalah tadi itu pepatah ya. Sebenarnya pepatah itu salah Pak. Iya. Oh. Iya, itu cuma pembenaran Pak. Itu ucapan-ucapan orang yang menghalalkan yang haram. Sebenarnya ucapan itu Pak. Karena kenyataannya yang haram itu mudah. Yang halal itu yang susah. Kenapa? Karena neraka diitari oleh hal-hal yang syahwat. Yang diinginkan oleh jiwa. Makanya itu yang haram Pak. Yang haram itu karena dia diitari oleh perkara yang syahwat. Pasti kita mau melakukannya, kita akan perjuangkan. Sementara surga yang halal diitari oleh hal-hal yang tidak disukai. Sehingga baru kita mau melakukannya, kita sudah berhenti nih. Tidak ada perjuangan tak seperti melakukan yang haram. Kalau yang haram baik, kita akan keluarkan uang walaupun banyak. Yang haram. Karena kita akan perjuangkan melakukannya. Karena dia syahwat. Kan kalau kita berbicara syahwat, selesai. Mudah segala sesuatu. Sementara surga diitari oleh perkara-perkara yang tidak disenangi. Sehingga kadang baru kita mau start, sudah tidak lanjut nih. Padahal kalau kita start, halal. Begitu Pak. Jadi pepatah itu salah Pak. Itu pepatahnya orang yang menghalalkan dosa. Iya. Menghalalkan usaha haram. Usaha haram. Itu Pak. Jangan ikuti itu pepatah. Iya. Nanti Pak. Jangan dulu Pak. Stop dulu. Pak Amir dulu. Tegaskan ini hari ini. Pak Amir. Oh, ada yang masuk. Ada yang masuk. Pamit tamu. Sudah, ini di luar tema Ustaz. Bagaimana penjelasan atau dalil tentang membaca Rabbi firli wali walidayya di akhir surah Al-Fatihah sebelum amin dalam sholat? Apakah sholatnya sah ketika imam membaca itu? Ini bisa tidak sah kalau dia masuk di, karena dia masuk di Al-Fatihah nanti. Dia menambah ayat ke-8. Karena Rabbi firli wali walidayya itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Ketika dia baca itu baru baca amin, tidak sah sholatnya. Iya, itu pertama. Yang kedua, ini dia menambahkan sesuatu yang tidak ada bacaannya di situ. Jadi dalam berdiri itu Pak, tidak ada doa. Ketika berdiri itu kita baca Quran, Al-Fatihah dan surah setelahnya. Nanti yang ada doa itu ketika kita ruku, ketika kita sujud.
Makanya ketika ruku sujud dilarang baca Quran. Itu lagi. Jadi ketika kita berdiri, baca Quran. Baca Quran. Ketika kita ruku sujud, jangan baca Quran. Dilarang oleh Nabi baca Quran. Jadi baca apa yang baca? Itu doa ruku, doa sujud. Tambah pakai doa. Sepakat para ulama ketika sujud boleh menambah doa dunia akhirat. Kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Di ruku berselisih. Apakah boleh enggak kita tambahkan doa lain? Setelah itu doa ruku. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ia mengatakan tidak boleh karena Nabi bilang dalam sujud faksirud doa. Dalam sujud perbanyak doa. Di ruku tidak ada sebut itu. Tapi ada juga mengatakan boleh doa karena dalam doa ruku ada juga doa. Ada juga doa. Ya kan? Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma firli. Kayak ada doa juga. Boleh kita doa di situ. Dan ini pendapat yang kuat. Adapun ketika berdiri, nggak boleh kita tambah doa, apalagi setelah Al-Fatihah. Sebelum baca, amin. Bukan tempatnya di situ. Bukan tempatnya di situ. Wallahualam. Dek, tarik. Ya, silakan Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf kalau saya pertanyaan ada saya mau bicara. Dalam hidup kadang ada yang harus dicela. Apa itu kejujuran? Dalam hidup kadang ada yang harus diterima walaupun berat. Apa itu kebenaran? Kadang ada yang harus dicoba walaupun sulit. Apa itu kejelasan? Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada orang jujur perkataan tapi perbuatan tidak jujur dan sebaliknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu munafik, Pak. Ya. Sudah Nabi katakan itu. Ayatul munafik, ciri munafik. Idza hadatsa kadzab. Kalau ngomong dusta. Idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia selisih. Ketika beda antara ucapan dan perbuatan, munafik. Iya. Yeah. Munafiknya apa? Munafik amaliba. Kalau beda ucapan dan perbuatan. Tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ada lagi munafik itikodi, munafik keyakinan. Beda ucapannya, beda keyakinannya. Ini bisa keluar dari Islam. Ini yang disebutkan di ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh munafik itu berada di posisi paling bawah dari neraka. Nah, itu salah kalau ada orang begitu. Dia itu bagian dari sifat kemunafikan. Wallahualam. Berarti kekurangan pada orangnya, Pak. Kekurangan pada orangnya. Wallahualam. Ya, Pak Ajar Somki. Tarik. Tunggu dulu. Ya, keluar dari Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Karena menyinggung munafik, saya teringat. Maaf ya kalau ada yang kena, tapi tidak apa-apa daripada dilanjutkan perbuatan. Masalah sholat isya itu Ustaz. Rajin sholat, tapi biasanya sholat isya dia tidur. Ya. Tidak ke masjid. Dengan alasan misalnya capek sekali, atau dia dengan alasan mau salat malam karena dia sholat isya cepat dan tidak bisa salat malam. Dan kan ada hadisnya bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat isya itu termasuk kelompok orang-orang yang munafik. Penjelasan yang lanjut. Maka dibaca. Baik, Masya. Pertama, Pak, dalam hadis Bukhari Muslim, kita dilarang oleh Nabi tidur antara maghrib dan isya. Itu kesalahan pertama, Pak. Jangan kita berbicara gara-gara mau sholat malam apa semua. Memang kita dilarang sholat tidur antara maghrib isya. Karena akan meluputkan sholat isya. Sebagaimana kita dilarang cerita setelah isya. Akan meluputkan sholat nanti subuh. Begadang, dilarang begadang. Ya, dilarang tidur antara maghrib isya.
Dan dilarang bercerita setelah Isya, kecuali ceritanya seorang bersama istrinya. Itu halal. Jangan sampai sebentar kita tidak bercerita bersama istri kita. Itu hal yang mubah. Ceritanya seorang bersama istrinya mubah. Ya, demikian pula cerita terkait dengan masalah agama, musyawarah terkait dengan masalah agama, boleh. Iya, boleh. Tapi alasan dalam pertanyaan tadi tidak dibenarkan, Mbak. Tidak boleh kita tidak sholat Isya, tidur cepat gara-gara mau sholat malam. Tidak diperbolehkan sama sekali. Karena tidak apa-apa kita tertidur dari sholat sunnah. Tapi salah kalau kita tidur dari sholat wajib. Karena yang ditanya pada hari kiamat sholat wajib tak? Bukan sholat malam tak? Kalau sholat wajibnya kurang, baru dicarikan sunnahnya. Bukan sebaliknya. Jangan dibalik. Karena rukun Islam itu adalah sholat 5 waktu. Yang lainnya bukan dalam rukun Islam. Itu adalah hanya penyempurna kewajiban. Walaupun kita tidak merendahkannya. Bukan. Tapi kalau kita melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, salah. Itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Alasan itu, Pak. Tidak dibenarkan alasan itu. Masalah capek, tunggu, Ki. Saya tidak boleh kita karena dunia meninggalkan akhirat. Justru kerjaan yang kita kurangi. Tidak boleh jadi sholat yang dikurangi karena capek dunia. Salah lagi. Tidak boleh itu, tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan itu. Bahkan kita kurangi dunia tak, kalau akan melalaikan akhirat tak. Kenapa? Karena dunia ini hanya berapa lama kita hidup. Jarak itu lewat dari 63. Karena Nabi meninggal 63. Umurnya. Jarang orang lewat itu. Umurnya ini. Kalau ada Pak Amir lewat, jarang begitu. Itu bonus itu, Pak. Iya. Bonus itu. Bah. Tapi lebih banyak orang meninggal itu 63. Karena Nabi 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63. Banyak orang 63. Iya. Iya. Nggak jujur kini, Pak. Jujur. Masa pembahasan tai ini. Iya. Nah, balik kita. Iya. Rambutnya sudah putih malah 37. Iya. Kalau saya masih dianggap 37, Pak. Kalau Bapak. Iya. Jadi ini hal yang salah, Pak. Terus terang itu hal yang salah. Seharusnya bukan sholat yang dikurangi atau diakhirkan kalau capek, tapi pekerjaan. Memang ada penyakit di sini. Kalau itu pasti, Pak. Kan sholat yang paling berat bagi munafik adalah sholat subuh dan isya. Memang begitu, Pak. Iya. Hanya saja, Pak, jantung dikasih begitu teman tadi. Iya, pergi nasihati, tidak boleh kayak begitu. Atau nasihati tahu, iya, jangan dia termalukan. Kalau ada teman tuh begitu kita dapat, kita datangi, kita nasihati. Ya, siapa tahu ada alasan yang lain ke apakah? Iya, iya, walaupun kita orang tadi kita bilang salah, Ki. Kalau memang capek, kasih tahu istri tolong bangunkan kalau ada. Kan ada hal-hal yang bisa dilakukan. Yang penting jangan tinggalkan yang wajib. Gara-gara yang sunnah, apalagi gara-gara yang mubah. Tidak boleh, Pak. Wallahualam. Ya. Nah, tadi zaman Ustaz, banyak orang juga bangun tengah malam salat tahajud. Akhirnya salat sunnah subuhnya tidak dilaksanakan karena terlambat di masjid. Rakaat pertama juga biasa terlambat. Bagaimana tentang ini? Sama, Pak, sama itu. Iya, lebih baik kita tidur di malam, nah, untuk bangun sholat subuh. Wajib itu. Wajib, Anda bisa ini. Iya, lebih baik kita menjaga ini yang wajib. Iya, ada kisah ini, Pak. Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi menanya, apa yang wajib bagiku sholat? Nabi bilang 5 waktu. 5 waktu. Artinya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia bilang, apakah ada selain itu? Nabi bilang,
Tidak ada. Tidak ada. Langsung dia pergi. Hanya dibilang 5 waktu. Dia tanya lagi, ada selain itu yang bisa lakukan? Tidak ada. Dia pergi. Langsung pergi. Nabi bilang, siapa yang mau melihat penduduk surga? Lihat itu orang. Dia cuma tanya yang wajib baginya. Kemudian dia tanya lagi, ada selain itu? Dari sholat ini? Tidak. Kecuali kamu mau melakukan sunnah. Menjadi penghuni surga karena dia menjaga kewajibannya saja. Dan itu minta jangan sampai sholat malam ke subuh tertidur. Tidak cocok. Tidak cocok. Wallahualam. Ya. Jadi begini Pak Ustaz. Kan ada juga Ustaz bilang, itu salah Isya itu sebelum subuh bisa. Tuh? Betul Pak. Tapi Ya. laki-laki wajib berjemaah. Berjemaah, tapi itu minta tadi. Saya bilang kalau dia ketiduran. Terus Pak. kalau Tapi ada juga begini. nggak bisa sengaja ketidur. Udah sengaja tidur, maksud kami mengantuk tidur sendiri. Ya toh? Baik Udah Pak. sengaja. Tapi ini masalah setiap hari Pak ya? Ya. Oh, enggak toh. Sering. Oh. Kalau saya Ustaz biasa memang. Tapi kayak begini Pak Ustaz, saya biasa ya memang itu tujuannya saat tahajud toh karena biasa capek sekali tidak bisa bangun. Ya. Tapi tetap salah wajib. Toh? Tapi ada juga Ustaz begini, kalau terlalu lapar mau salat makan dulu baru salat toh. Betul. Ya toh? Kita masuk juga itu Pak Ustaz. Iya, tapi Jadi, kan dia bilang begini, kalau adzan makanan sudah dihidangkan, maka mesti dulu baru pergi ikut sholat. Kan disuruh pergi ikut sholat setelah itu. Nah masalahnya ini tidak ikut sholat. Gara-gara bukan lagi makan ini. Ini mau karena mau tidur supaya sebentar bisa sholat. Itu yang saya bicarakan. oh ya itu Pak Iya. Ustaz. Oke, kasih. Makan dulu. Ya. Tapi Pak Udi, ini bagus cara bertanya ini. Kesaki. Kaki dulu. Yes. Akan dulu. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang berkata dusta itu mendamaikan dua orang yang berseteru baik suami dan istri atau dua orang bersaudara. Baik Pak. Kalau itu dibolehkan, itu termasuk ya hal yang dibolehkan. Kita tidak menyampaikan sesuai dengan kenyataan untuk mendamaikan orang yang bertikai. Dibolehkan. Karena masalahnya yang lebih tinggi. Masalah yang lebih tinggi. Dari mana itu? Yaitu kita pertimbangkan begini, Pak. Dalam menilai mafsadah, kita tempuh mafsadah yang paling rendah. Kalau kerusakan. Kerusakannya. Tidak boleh kita bilang jujur, kerusakannya lebih tinggi. Jangan. Lebih kita tahan supaya kurang mafsadahnya daripada dia cerai. Kan lebih tinggi mafsadahnya. Maka supaya kurang, boleh kita tidak berkata jujur pada suaminya, demikian pada istrinya, supaya mereka berdamai. Karena masalahnya kebaikannya lebih tinggi. Kalau tadi yang kita tidak jujur, hanya kita yang dapat. Hanya kita. Tapi kebaikannya adalah untuk istri dan suaminya. Belum lagi anaknya. Belum lagi Pak. Kadang ini kita orang Bugis, kalau cerai anak, yang cerai keluarga. Ya, betul aja begitu Pak Ustaz. Yang cerai itu keluarga Pak. Baku bom. Bahkan bukan lagi keluarga kecil. Antara mertua. Keluarga besar. Keluarga besar. Ini yang masalah Pak. Sehingga tidak apa-apa kita lakukan itu untuk maslahat yang lebih banyak dan mengurangi mafsadah. Begitu Pak. Wallahualam. Ya. Kita bicara mungkin Bapak. Oh iya, silakan Pak. Tidak apa-apa. Kenapa kita lusakkan Bapak? Ada janda tunggu Ki. Waalaikumsalam. Yes, barang garansi. Saya punya AC itu kartu garansi yang hilang Ustaz. 2 hari sebelum kan garansinya 1 tahun. 2 hari sebelum 1 hari sebelum ini garansi. Ya, ini akses saya rusak.
Ya, yang dosa itu outdoornya itu dimasuki cicak. Kalau otomatis itu modulnya diganti, harganya sekitar 2.500.000. Tapi nanti katanya yang cek itu, terus disampaikan dia bilang ini bahannya nanti sekitar 2 minggu baru datang, ditangkap dulu. Sedangkan ini garansinya itu sekitar 2 hari. Iya. Oh, harus diikat itu yang utama ditanyakan, tapi kan dia. Nah, setelah saya ketemu sama yang datang itu, iya, kita cari dulu, Pak. Saya bisa ini, Pak. Saya bilang, jadi, ya karena bagaimana? Pak, 1 minggu, dia barangnya sudah datang, nanti kan sudah siap dengan harga yang segitu. Nah, sampai di rumah ya ganti yang dia bilang, maaf ini Pak, ini apa namanya, tanggalnya itu dia lupa. Nah, saya bilang bagaimana bisa dirubah itu, sedangkan saya itu tidak tanggalnya. Nah ini kan tipenya Bapak, tipe yang baru, nggak mungkin juga orang ambil sampai 2 tahun itu. Jadi sampai dia sampai saya, saya bantu ini Pak. Saya bantu, mudah Pak Bapak juga mengerti. Ya, akhirnya dia cuma ganti tanggal garansinya. Yang sama minta izinnya Pak, saya ada mau dikerja dulu. Ya. Silakan. Ya, Ada. menimbulkan Ada tulisan. saya bilang, saya jujur ini, seharusnya saya harus melapor ke customer service-nya karena dia lupa tanggal garansinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Pak. Masya Allah. Iya, seharusnya memang sebenarnya itu Pak, pada hakikatnya kapan kita melapor itu sudah tidak apa-apa penggantiannya itu setelah tanggal sebenarnya. Gitu Pak, maksudnya kita kan lapor saat tanggal garansi itu rusak. Tidak masalah Pak, masalah dia ganti setelah tanggal itu tidak masalah sebenarnya. Kenapa harus diubah pada dasarnya? Jadi masalah orang servis ternyata 10 hari setelah tanggal garansi yang dihitung kan Pak hari lapor tak sebenarnya. Cuma kita juga Pak nggak tahu itu. Jadi misalnya masih 2 hari, kita lapor hari ini. Masuk itu Pak, di laporan tak itu. Setelah itu diperbaiki ternyata setelah lewat itu, tidak ada masalah. Tidak perlu dia ubah itu tanggal. Cuman dia tuh tahu itu Pak, sehingga dia ubahkan untuk celah supaya menagih. Sempat dia bilang, ini kalau biasa itu ada telepon biasa ini apa namanya terlalu banyak pertanyaannya. Dia dirubah seperti itu Ustaz. Ya. Kembali lagi kan kita mau ini jujur, mau ini kita punya tenang jadi saya coba tanya. Iya, kalau saya Pak pergi saja tanya ke sana. Ini nak ubah tanggalnya. Karena sebenarnya kita tidak salah itu. Walaupun dia sebulan setelah lapor, itu masih garansi itu Pak. Karena yang dihitung adalah tanggal lapor tak. Bukan tanggal datangnya servis. Bukan. Makanya dia manfaatkan gitu. Kita memang lapor sebelum tanggal. Kemudian dia bilang saya tambah-tambah supaya ya itu minta tahu mami anak-anak kan. Begitu Pak. Iya. Sebaiknya dari sisi kita ini tidak ada masalah tak. Cuman dia ini yang memanfaatkan. Dia yang tidak jujur, dia yang memanfaatkan kita. Dengan tagih itu tadi. Makanya sampaikan saja. Ini saya sudah lapor sekian. Tanggal sekian. Terus saya ini diminta ini gimana? Di sana saja kita bakal urus. Kalau memang dia bilang, kan nanti di sana ada teguran atau apakah sampai. Kalau memang harus bayar maki. Kalau memang dia bilang, oh memang karena lewat maki. Bayar maki saja daripada. Iya. Ya, saya kira tidak ada yang mau bertanya di. Ibu-ibu Hah? Oh, ada ibu satu. Kasih, tapi. Kasih tahu Pak. Ya, kasih tahu. Dimarahin. Yang tuh ibu marah. Disuruh sama Pak Ansar.
Silakan Bu. Pengganti sholat tertinggal. Baik. Pertama Bu, kenapa kita tinggalkan? Oh macet. Baik, bapak-bapak bilang malas. Iya, kalau karena macet dan kita tidak bisa turun di situ, karena memang juga perempuan itu kan tidak wajib berjamaah di masjid. Beda, itu disepakati Pak. Beda laki-laki, diperselisihkan wajib atau tidaknya ke masjid. Kalau perempuan memang tidak wajib ke masjid, tidak wajib ke masjid, sehingga perempuan lebih lapang. Nah, nanti itu Bu, kalau masalah mengganti, sebenarnya tergantung keadaan tak. Kalau kita keluar dari macet sampai di rumah, belum masuk waktu Isya, bukan mengganti namanya itu. Itu namanya adaan. Itu menunaikan sholat masjid, tapi di akhir waktu. Di akhir waktu. Nanti kita berbicara mengganti itu kalau kita sampai rumah, Isya. Isya. Sholat apa dulu yang kita lakukan? Maka kita maghrib dulu, tapi karena keluar waktu, niatnya mengganti. Kodok. Karena keluar waktu maghrib. Kodok kita, niatnya. Tapi maghrib dulu. Baru Isya. Baru Isya. Isyanya ada. Jangan Isya dulu baru maghrib. Karena perempuan kan luas sih. Isyanya. Karena tidak wajib ke masjid. Tidak wajib ke masjid. Itu yang dilakukan. Sholat. Oh, kalau macet kan tidak mungkin sholat subuh ya. Masa macet subuh? Iya. Kalau dia ketiduran dari sholat subuh. Iya, ketiduran dari sholat subuh, bangun sudah matahari terbit. Langsung saja dia bangun, wudhu, sholat, ya, subuh. Nabi pernah ketiduran di sebuah perjalanan. Bersama tidur semua orang. Iya, pertama mungkin alasan kecapean, tapi alasan kedua adalah Nabi yang sebutkan. Di situ banyak penghuninya. Sehingga Nabi semua ketiduran mereka dan mereka pindah dari tempat itu kemudian melakukan sholat subuh setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Jadi lakukan saja saat kita bangun. Kalau ketiduran. Karena orang ketiduran dari sholat, dia lakukan saat terbangun. Dia lakukan saat terbangun. Kalau itu permasalahannya, wallahualam. Saya wakili ibu-ibu. Kita tahu juga isi hati. Tadi istri itu Ustaz. Oh, istri itu. Mungkin Ustaz begini pertanyaannya. Bagaimana cara mengganti sholat seorang perempuan yang haid itu mungkin? Oh, beda itu Pak. Ya, itu tapi Nabi bilang tadi Pak, istri tak bilang kemacetan Ki. Ai berselisih gini ntar suami istri. Karena suami bilang haid, istrinya macet. Ai ndak baku cocok ini Pak. Baik. Jadi kalau haid kan ndak ganti. Kan orang haid tidak ganti sholat. Yang diganti cuma puasa. Iya, orang haid itu tidak ganti sholat, ganti puasa. Jadi kalau haid di saat puasa Ramadan, ganti. Tapi kalau sholat, tidak ganti. Iya, kecuali ada kelompok Pak, dalam Islam namanya kelompok Khawarij. Khawarij ini Pak, dia suruh istrinya ganti sholat kalau haid. Dia ekstrim Ki. Iya, menurut mereka haid itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Sehingga kalau istrinya haid 7 hari, nanti setelah bersih dari haid dia ganti semua itu 7 kali 5. Waduh. Memberatkan. Makanya ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah istri Nabi, dia bilang, kenapa itu perempuan ganti puasa, tidak ganti sholat? Kata Aisyah sebelum menjawab itu pertanyaan, Aisyah bilang, haruriyatun anti, apakah kamu kelompok haruriyah? Karena hanya kelompok itu yang begitu. Nah, setelah itu perempuan itu bilang, tidak, saya cuma bertanya.
bukan karena saya kelompok itu. Maka Isa mengatakan, kami dulu begitu di masa Nabi. Hanya diperintahkan ganti puasa, tidak ganti sholat. Jadi kalau haid, aman. Tidak ganti sholat, cuman ganti puasa. Itu saja, Kak. Wallah. Ustaz, boleh nggak itu pada orang tidak kebanyakan kan wanita itu kalau ke pesta lalai sampai karena ngomong habis waktu memang ada sengaja, boleh nggak itu ada? Baik, itu bukan utur, Bu. Sengaja. Itu yang wajib bertobat, bukan kodo. Iya, wajib Bu bertobat. Pertama itu dulu. Karena kalau saya bilang boleh kodo, bermudah itu nanti. Cerita kita harus sampainya maghrib. Iya, kita kan tinggal kodo. Nah, itu dosa. Jadi kewajiban pertama tobat. Setelah itu ganti yang luput. Kalau baru terjadi ini, kita tidak sadar waktu asik bercerita. Dan dari Makassar sampai Jakarta kita cerita. Ya bahkan sampai Makkah. Iya, sampai Iran. Itu kita cerita. Nah, seharusnya kita ingat waktu. Wajib kita bertobat, setelah itu kita sholat apa yang luput. Wallahualam. Dalam kapan? Dalam Ustaz. Tidak. Enggak. Ada nih. Temanku jadi, Pak. Teman saya ini, Pak. Ya, ngopi dulu, Pak. Aman. Ya. Pak Bastian ada nih kopi tadi? Ada nih, Pak. Ada Ustaz. Dalam ini yang mau bertanya. Sampai di sini pengunjung kajian kita. Jadi mudah-mudahan kita setiap hari bisa berbuat jujur. Karena sesuatu yang jujur, Ustaz, karena di atas banyak yang tidak jujur. Ya toh? Banyak sekali yang tidak jujur dan di atas itu. Kalau laki-laki juga sesuatu yang jujur bertata, tapi kalau ada mina mau yang balik-balik tombi, bawa-bawa tombi itu, kalau laki-laki ya, kalau perempuan kurang ji. Ya, dan mudah-mudahan kita apa namanya senantiasa kita berjamaah di masjid. Ya. Jadi sekira sampai di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz pada pagi hari ini kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat kita mengamalkan kehidupan kita sehari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.